Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama Ibu Ratnasari, bisa dipanggil Bu Ratna. Ibu yang mengampu pelajaran animasi 2D dan 3D di semester ini. Nah, kita lanjutkan materi kita yang kemarin ya. Hari ini kita belajar pembuatan gambar objek sederhana dengan aplikasi animasi 2D. Nah, yang pertama kita belajar tentang pengenalan user interface, tools, dan panel pada aplikasi pembuat animasi. Aplikasi animasi 2D yang banyak digunakan dalam membuat gambar objek sederhana adalah Adobe Flash Professional CS6. Aplikasi ini telah banyak digunakan untuk pembuatan animasi film, animasi kartun, animasi web, animasi iklan, dan sebagainya. Nah, berikut adalah tools yang terdapat dalam aplikasi animasi 2D. Yang pertama adalah workspace. Bisa kalian lihat itu gambarnya ya. Workspace adalah area kerja untuk melakukan pembuatan dan manipulasi proyek animasi dengan menggunakan panel, bar, dan window. Dan yang kedua adalah stage. Stage adalah area atau kanvas yang dapat digunakan untuk menggambar dan meletakkan objek yang diproses dalam pembuatan animasi. Dan yang ketiga adalah timeline. Timeline adalah area yang digunakan untuk mengontrol animasi. Pada area ini terdapat dua bagian, yang di sebelah kiri adalah layer dan di sebelah kanan adalah area frame. Dan yang keempat adalah panel properties. Panel properties adalah tempat untuk mengatur objek-objek yang digunakan pada pembuatan animasi seperti mengatur warna, teks, dan ukuran. Yang kelima adalah panel library. Panel library adalah tempat penyimpanan aset-aset yang digunakan pada pembuatan animasi seperti gambar, suara, video, dan simbol-simbol. Dan yang keenam adalah tool panel. Tool panel adalah tempat kumpulan alat-alat yang nantinya dapat digunakan untuk membuat animasi. Nah, yang ketujuh adalah other panel. Other panel ini letaknya di sebelah kanan panel properties. Panel ini dapat dihilangkan atau ditambahkan dengan cara memilih menu window yang ada di menu-menu bar, lalu tinggal pilih panel-panel yang akan ditampilkan. Nah, setelah itu kita harus mengetahui fungsi tools pada aplikasi dan keyboard shortcut. Yang pertama adalah selection tool. Selection tool digunakan untuk memilih dan memindahkan objek-objek yang ada di dalam stage. Yang kedua adalah subselection. Subselection mirip dengan selection tool, tapi kita bisa memilih komponen-komponen terkecil bila objek yang aktif merupakan objek shape. Yang ketiga adalah free transform. Free transform digunakan untuk memanipulasi objek yang terpilih. Manipulasi yang bisa kita lakukan antara lain rotate, scaling, dan scale. Yang selanjutnya adalah lasso tool. Lasso tool digunakan untuk memilih bagian dari objek shape dengan bentuk yang kita inginkan. Tidak seperti selection tool yang hanya memungkinkan kita memilih objek shape dengan cakupan wilayah persegi. Pen tool digunakan untuk menggambar objek shape secara manual. Text tool digunakan untuk menambahkan komponen teks pada stage. Tipenya antara lain static text, dynamic text, dan input text. Yang selanjutnya adalah line tool. Line tool digunakan untuk menggambar garis lurus dan hasilnya berupa garis shape. Yang selanjutnya adalah rectangle. Rectangle digunakan untuk membuat objek shape berbentuk persegi. Dan oval tool digunakan untuk membuat objek shape berbentuk oval atau lingkaran. Dan polystar
tool digunakan membuat objek shape yang banyak sisi. Misalnya kayak persegi polyster tuh bisa dibentuk bintang, bisa segitiga, nah dan lain-lain ya. Selanjutnya adalah pensil, digunakan untuk menggambar garis secara bebas dan hasilnya berupa garis shape. Paintbrush digunakan untuk membuat art brushes dan powder brushes yang pembuatannya berdasarkan pada garis atau stroke. Selanjutnya ada brush, digunakan seperti kuas yang berbentuk berdasarkan shape dan angle. Selanjutnya adalah bone, digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan pergerakan animasi. Selanjutnya ada pen bucket, digunakan untuk mewarnai pada suatu bidang atau objek yang dipilih. Ada ink bottle tool, digunakan untuk mewarnai pada tepi atau edge dari objek yang dipilih. Selanjutnya adalah eyedropper, digunakan untuk mengeset warna yang dipilih sebagai warna aktif untuk stroke atau fill color. Selanjutnya ada eraser, digunakan untuk menghapus objek shape yang ada di dalam stage. Yang selanjutnya adalah hand, digunakan untuk bernavigasi secara bebas. Dan yang terakhir adalah zoom, digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran semua objek yang ada di dalam stage. Nah, selanjutnya kita akan belajar pembuatan objek dengan animasi 2D. Pertama, membuat objek dasar pada aplikasi 2D dengan menggunakan rectangle tool, oval tool, dan polystar tool. Bisa kalian lihat itu menunya. Ada rectangle tool, oval tool, rectangle primitive tool, oval primitive tool, polystar tool. Dan yang kedua adalah langkah-langkah membuat bentuk dasar pada aplikasi 2D. Nah, itu adalah tampilan pengaturan pada aplikasinya. Pertama kita buka aplikasi dan CTRL-N atau Ctrl-N untuk membuat proyek baru, pilih tipe dan lakukan pengaturan resolusi dan sebagainya. Lalu klik OK. Dan yang kedua, kita klik rectangle tool pada tool panel ya. Nah, itu adalah simbol rectangle tool yang ada R-nya itu ya. Nah, karena rectangle tool itu bisa kalau kalian nggak ada di di tool yang di aplikasi tersebut, kita bisa pakai Ctrl R atau CTRL R. Nah, itu bisa muncul. Yang ketiga adalah klik stage dan drag atau tarik sesuai keinginan. Misalnya kan ada kita membentuk persegi. Nah, kita bisa memakai tips, tekan shift jika ingin membentuk persegi tetap proporsional. Nah, itu bisa pakai tekan shift ya. Dan yang keempat adalah kita membentuk bulat dengan oval tool. Nah, hasilnya seperti itu, berbentuk bulat. Yang kelima, buatlah bentuk polystar dengan polystar tool. Nah, di polystar tool ini kita bisa membuat segi 5, segitiga, segi 6, pokoknya banyak ya. Bisa kita bentuk bintang juga bisa. Nah, di samping itu ada tool setting. Nah, lakukan tool setting jika ingin menambah dan mengurangi sudut. Misalnya kan ada 3 untuk segitiga, atau menambah sudut jadi segi 5. Nah, itu bisa kita lakukan di setting tool itu ya. Nah, pengaturan pada setiap tool yang digunakan pada panel properties ketika tools telah terpilih. Nah, yang terakhir kita harus mengetahui apa sih jenis-jenis objek pada Adobe Flash. Yang pertama kita harus tahu dulu yaitu stroke and fill. Stroke bisa diterjemahkan sebagai bagian terluar dan sedangkan fill sebagai bagian terdalam dari objek yang dapat diisi dengan warna atau gambar. Yang kedua adalah pen tool. Pen tool digunakan untuk menggambar objek dengan metode edit points.
Hal ini dapat digunakan dengan cara menentukan posisi edit point yang diinginkan. Yang terakhir adalah selection tool. Selection tool digunakan untuk mengubah bentuk suatu objek. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Untuk minggu depan kita kuis tentang materi yang kemarin dan materi ini. Jadi, silahkan belajar dan dicatat ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.